Halo. Selamat pagi. Iya, saya panggilnya Pak siapa ini lebih enaknya nih? Pak Todi? Todi. Pak Todi ya? Todi saja. Oke, Pak Todi ini di Jawa Timur ya? Iya betul, di Surabaya. Di Surabaya. Oke, terkait dengan topik kita ini, masyarakat Flores di Jawa Timur yang mendeklarasikan Flores bersatu untuk Indonesia begitu. Ini tujuan pembentukannya ini untuk apa nih Pak Todi? Begini, saya jelaskan ya. Ya. Jadi sama dengan tadi dengan topik pertama itu tentang apa namanya itu membatasi anak muda Flores untuk ke Jawa. Ya. Itu nyambung rupanya. Jadi seperti Anda ketahui dengan kemajuan transportasi ini antara Flores dan Jawa, Ya. maka yang mengalir ke Jawa ini bukan hanya arus barang dan jasa yang memudahkan, tetapi juga diikuti oleh arus perpindahan penduduk dari Flores ke Jawa dan maupun dari Jawa ke Flores. Tapi bedanya kalau dari Jawa ke Flores itu dia terbatas dan mereka rata-rata investor, walaupun kecil-kecil jual kecil-kecil di sana, tapi mereka membawa modal di sana dan usaha. Sedangkan dari kita dari Flores ke Jawa itu mereka berangkat terjun bebas tanpa bekal yang cukup, termasuk sumber daya. Oke. Sehingga sampai di sini justru menjadi masalah bagi kami yang ada di sini, di Surabaya. Dan ini kami di Surabaya ini sangat sedikit yang peduli terhadap kondisi itu. Hanya ada beberapa orang saja yang ada perhatian menampung mereka, dan sampai di sini kan berbagai masalah itu, lapangan kerja sangat sulit, kemudian sumber daya mereka terbatas, akhirnya kan terjun di lapangan kerja apa adanya. Modalnya modal nekat begitu ya, istilahnya bonek begitu. Modal nekat, bonek ya. Tapi saya apresiasi yang tinggi terhadap masyarakat kita, karena hampir pasti tidak ada yang jadi gembel di sini. Mereka kerja apa adanya. Yang paling prihatinkan ada pengusaha-pengusaha di sini, bahkan pengusaha dari Flores juga, yang mereka menggunakan kesempatan itu. Karena kita, anak-anak kita itu datang, yang penting Pak saya bisa kerja, bisa dapat makan. Pekerjaan yang sebelumnya bisa digunakan oleh alat transportasi untuk angkat pindahkan barang dan sebagainya, karena orang kita mau akhirnya dialihkan kita. Ini yang saya ngomong tadi malam. Saya kasih warning kepada pengusaha-pengusaha itu untuk tidak lakukan hal-hal yang tidak manusiawi seperti itu. Jadi misalnya pindah barang dari satu tempat ke tempat lain yang dulunya pakai gerobak atau pakai mobil pickup, tapi karena anak kita mau makan, ini ya kerja apa adanya, mereka pikul itu kan. Saya beri warning, saya bilang kami akan proteksi itu, kami akan inventarisir semua pengusaha-pengusaha yang mempekerjakan orang kami, dan kami akan proteksi itu dengan lakukan pendekatan dan penekanan supaya hak mereka benar-benar terpenuhi seperti halnya pekerja-pekerja lain, begitu. Oke, jadi ini beberapa tujuan begitu ya, sehingga membentuk Flores Bersatu untuk Indonesia begitu Pak Todi ya? Ya, jadi pada intinya Flores Bersatu ini digagas karena kepedulian, kepedulian terhadap sesama. Sesama perantau di Flores. Saya ngomong kepada saudara-saudara kita itu, marilah kita peduli terhadap saudara penderitaan saudara kita, karena ada beberapa teman dari sana seperti saudara Anis Roga itu tuh menampung sekian banyak orang yang dia kasih makan, dia pekerjakan apa adanya, tapi dia tidak bisa sendiri gitu kan. Saya selama ini ada beberapa rekan-rekan saya yang peduli, itu satu dari Momere namanya Damian Sfera, kemudian Anis Roga DND, lalu ada dari Kupang lagi nih Tanain yang sekarang ketua Probomora. Biasanya waktu itu kan saya masih dinas, betul saya di kepolisian toh. Saya dinas di Polda sebelumnya, Polda Jatim, kemudian mereka sering komunikasi dengan saya, lalu pada saat itu kami masih dinas ya kita tangani segera selesai. Nah, sekarang ini
setelah dinas saya coba mengorganisir ini. Ya intinya adalah peduli terhadap sesama. Oke. Kemudian nantinya ke depan program-program kerjanya sendiri ini apa nih Flores Bersatu untuk Indonesia, Pak Todi? Langkah pertama itu dulu kita akan inventarisir semua pekerjaan. Makanya tiap kabupaten yang kita undang kemarin itu, mulai dari Malang Raya, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Banyuwangi, di mana pusat-pusat masyarakat dari Flores itu banyak, kami undang bupati dan wali kotanya. Saya beritahu dan saya terima kasih kepada mereka yang telah menerima saudara-saudara kita untuk bekerja, lakukan aktivitas di sana, dan selanjutnya kami juga akan lakukan koordinasi supaya setiap masalah yang tidak teratasi kami akan fasilitasi itu. Lalu yang kedua, langkah ke depan yang kedua itu tentunya kami akan kerjasama berpihak. Tidak hanya masalah itu saja, tapi ada bidang-bidang usaha lain yang bisa kita fasilitasi untuk mempekerjakan saudara kita, termasuk diantaranya adalah produk-produk ke daerah kita yang dipasarkan ke Surabaya. Ini kan misalnya saya beri contoh ya, dari Manggarai itu pisang itu mengalir bebas ke Jawa. Pisang ini potong masih muda sampai di Jawa 2-3 hari kan sudah busuk sampai sini. Nilai jualnya kan rendah. Padahal kalau kita proteksi dengan kebijakan dari bupati-bupati di tempat itu, kenapa tidak tampung di sana dulu? Itu kan? Lalu baru mungkin ada nilai tambah di kering dan sebagainya atau di kerupuk sehingga nanti nilai tambahnya ada. Yang terjadi sekarang ini, pemerintah daerah, saya bukan ini, tapi mungkin mereka tidak peduli juga. Tidak ada upaya untuk bagaimana supaya pisang-pisang itu jangan terjun bebas juga di sini oleh tengkulak dari sini. Anda tahu bahwa pisang paling mahal itu adalah pisang kepok kalau di sini. Di tempat kita itu pisang goreng kalau saya salah ya. Pisang kepok itu mahal sekali di sini, sampai satu sisir itu 30.000. Sampai di Manggarai itu satu tandan itu hanya 15.000, 20.000. Ini kan hal-hal yang perlu kami nanti akan lakukan dan banyak hal-hal yang berikutnya. Lalu yang langkah berikut juga kami akan bentuk satu PT supaya mempekerjakan saudara-saudara kita. Langkah yang berikut itu nanti kami bentuk PT dalam rangka pengembangan porang, karena porang terbaik itu adalah dari Flores. Sekarang juga mengalir ke sini dia punya katanya itu, bibitnya itu mengalir dengan baik sampai di sini, jualnya dengan murah karena tidak ada yang memfasilitasi itu. Padahal porang terbaik itu adalah ada di NTT. Itu ke depan. Jadi nanti ada upaya melakukan komunikasi begitu dengan pemerintah daerah di Flores ini, Pak Todi ya? Oh iya, kami undang semua 10 kabupaten kota, tapi sayang yang hadir itu hanya Wakil Bupati Alor. Ya, gitu. Jadi kami akan koordinasi dengan pemerintah daerah di sana, karena pemerintah pusat itu kan melalui BNI itu untuk budidaya porang itu. Tapi kita di sana belum ada, yang ada sudah sampai di Sumbawa, di mana NTB. Sedangkan itu belum ada, gitu kan? Ini deklarasinya kemarin begitu ya, Pak Todi ya? Iya betul, deklarasi kemarin itu ini kan hanya diumumkan kepada masyarakat. Jadi Flores Bersatu ini kami klaim untuk pertama selama adanya sejarah peradaban manusia di dunia ini, Flores Bersatu. Anda tahu enggak, kalau di sini kita akan sebut ya, saya orang Manggarai, saya orang Mende, saya orang Memere, itu sampai di sini. Lalu kami klaim, kita punya moto itu, kita dan kami adalah satu. Jadi mulai tadi malam itu kami orang Flores perantau mengatakan tidak lagi kita orang Manggarai, kita orangnya, tapi kita orang Flores. Kalau kita bicara dengan orang luar, kami orang Flores, begitu. Jadi kita mempersatukan seluruh 10 kabupaten di jajaran Kepulauan Flores itu, termasuk Alor Lembata itu. Jadi untuk anak-anak yang merantau begitu ya, nantinya ke depannya ini diharapkan mereka sudah ada wadahnya di sana ya, ketika mereka datang dari daerah juga begitu ya, Pak Todi ya.
Ya, dan kami akan koordinasi dengan daerah kabupaten kota. Makanya kemarin kami undang dengan harapan supaya mereka datang. Kami akan jelaskan bagaimana kondisi sosial yang terjadi. Okay. Dan mungkin saya lebih tambah lagi ya, yang prihatin lagi itu ini gereja harus keuskupan sana harus benar-benar perhatikan. Banyak sekali orang kita itu sampai di sini kumpul kebo. Nah, ini yang sangat memprihatinkan itu. Jadi mereka sudah punya anak 2, 3 tapi belum nikah karena mereka kumpul satu sama lain di sini, begitu kan? Oke, jadi ini nanti beberapa hal-hal yang akan dikomunikasikan dan nantinya perlu menjadi perhatian bersama, begitu Pak Todi ya? Ya, kami akan datakan dan kita lempar ke daerah supaya daerah ada perhatian, tidak terjun bebas seperti sekarang ini. Sangat sulit kita mengantisipasi itu ya. Terakhir Pak Todi, silakan ini bagaimana harapannya dengan adanya Flores Bersatu untuk Indonesia ini ke depannya dan ajakannya ini untuk masyarakat Flores yang ada di perantauan gitu ataupun yang masih ada di Flores. Untuk yang ada di sini, yang ada di perantauan, saya mengajak untuk satukan langkah. Mari kita kembangkan bersama Flores Bersatu ini. Tidak ada kepentingan lain tapi untuk kepedulian terhadap saudara-saudara kita di sini, sehingga ada rasa kebersamaan dan mereka bisa keluar dari kesulitan yang sangat memprihatinkan yang mereka alami di sini. Kemudian untuk masyarakat Flores yang di sana, hidup di sini tidak lebih baik daripada hidup di Flores. Jauh lebih baik di sana daripada di sini. Karena di sini kita harus berjuang ekstra ketat baru bisa mendapat sesuap nasi. Sementara di sana kita tidak sulit seperti itu. Saya kira tolong pemerintah daerah untuk selektif terhadap orang-orang yang masuk, anak-anak kita yang masuk ke Jawa. Pendidikan juga sama saja. Di sana juga jauh lebih baik pendidikan Flores daripada di sini. Daripada jauh-jauh Surabaya ya. Oke, baik Pak Todi, terima kasih waktunya bersama RRI ND pagi ini. Semoga Flores Bersatu ini menjadi rumah bagi anak-anak rantau ya dari Flores yang ada di Jawa dan menjadi satu keluarga begitu ya. Ini sehingga Flores Bersatu ini menjadi harta yang paling berharga begitu ya untuk anak-anak rantau di sana ya. Baik. Terima kasih Pak Todi untuk waktunya bersama RRI ND. Selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi. Baik. Selamat pagi, selamat berhari Minggu. Selamat hari Minggu. Pendengar baru saja bersama kami tadi kita